Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat walafiat semuanya. Pada pagi hari ini saya berada di Desa Pacet teman-teman ya. Tepatnya di makam Desa Pacet. Di depan kita itu adalah makamnya Mbah Suro Adilogo. Beliau adalah yang bau rekso desa sini teman-teman ya. Di sana ada apa saja? Kita lihat aja nanti teman-teman ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit teman-teman ternyata. Coba kita jalan ke sana teman-teman ya. Assalamualaikum ya kubur. Assalamualaikum. Kita kirimi Al-Fatihah dulu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya berada di makamnya, area makam Mbah Suro Adilogo. Kita nggak tahu makamnya yang sebelah mana teman-teman, karena di sini ada 5 makam ya, ada 5 makam yang ditutupi dengan batu bata kuno teman-teman, juga batu-batu isian candi, bagian daripada candi teman-teman. Batu-batu andesit seperti ini teman-teman ya. Ini adalah batu-batu candi teman-teman. Yang menarik adalah ternyata kalau saya lihat di sebelah sana itu teman-teman ada ukiran teman-teman ya. Itu yang saya dengar, ternyata ada angka tahunnya. Coba kita lihat teman-teman ya. Saya Mbah Mip. Jadi ini teman-teman ya, informasinya bahwa di sini ada angka tahun teman-teman ya, ada angka tahun. Batu ini dijadikan batu nisan teman-teman oleh masyarakat sekitar. Padahal di sini ada peninggalan sejarahnya teman-teman ya, ada peninggalan sejarah. Di sini tertulis 1379 teman-teman ya, 1379 Saka teman-teman. Jika dijadikan Masehi maka ditambah 70 berapa, 78 teman-teman ya, berarti 1458 teman-teman ya. Ya betul, 1458 Masehi berarti teman-teman ya. Yang saya ketahui teman-teman 1458 itu adalah Raja Brawijaya III teman-teman ya. Itu setahu saya yang memerintah pada tahun sekian teman-teman di kerajaan Majapahit ini, Brawijaya III. Seingat saya beliau memang teman-teman yang memimpin. Untuk Brawijaya III atau Raja Purwa Wisesa ini teman-teman ya, ya Raja Purwa Wisesa. Beliau ini memerintah Majapahit dari tahun 1456 Masehi sampai kurang lebih 1466 Masehi teman-teman. Setahu saya demikian. Jadi Brawijaya ini memerintah Majapahit kurang lebih ya 10 tahunan itulah. Dalam 10 tahun itu di depan kita ini adalah bukti peninggalan beliau teman-teman. Ada banyak sekali batu-batu andesit, termasuk dari bangunan suci teman-teman ya, termasuk bagian-bagian daripada candi, baik itu isian maupun yang bagian luar teman-teman seperti ini. Biasanya ini seperti bagian luar teman-teman, yang ada pengunci juga biasanya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kita lanjut ke area luar dari Mbah Suro Adilogo ini. Ternyata menurut informasi juga di luar itu ada banyak sekali teman-teman ya, ada banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, termasuk ada suatu semacam membangun saya Mbah, ada semacam kayak dudukan kursi raja seperti itu, tapi sebenarnya itu adalah bagian daripada candi teman-teman ya. Sebelah mana teman-teman? Kita lihat dulu ya, sebelah mana ya. Sambil kita cari yang saya maksud teman-teman, ketika saya mencari tadi di sini ada batu umpak teman-teman ya, dari batu andesit. Umpak ini biasanya digunakan untuk pondasi atau paling bawah dari suatu bangunan. Di atasnya ada kayu teman-teman ya. Biasanya itu ada 4 kalau untuk membuat cungkup atau membuat suatu bangunan. Kalau ini kayaknya umpak kecil, nih berarti bangunannya kecil teman-teman ya, seperti itu. Di sini juga ada termasuk batu-batu andesit seperti itu teman-teman ya, termasuk mungkin isian-isian daripada candi.
Kita cari lagi di sebelah sana, sebenarnya ada teman-teman ya, yang saya ubah. Nah, di sebelah sana teman-teman ya. Nah, tadi sebelah sana teman-teman ya, makamnya Mbah Suro Adilogo. Di sebelah timurnya ini kita lihat ada sebuah candi, mohon maaf, termasuk bagian daripada candi teman-teman ya. Sangat besar batu andesitnya ini. Ini ukurannya sangat besar sekali. Berada di sebelah timur dari makam Mbah Suro Adilogo teman-teman. Dan ada banyak lagi sebenarnya di sebelah timur, cuma kita nggak bisa review satu-satu teman-teman ya. Dan yang menarik, ada suatu makam yang sepertinya juga lumayan agak lama teman-teman ya. Dilihat dari bangunannya, ini bangunan-bangunan model zaman dulu teman-teman. Kita cari teman-teman ya, yang menurut informasi ada suatu dudukan raja. Dudukannya raja teman-teman ya, tapi sebenarnya itu bukan dudukan raja, tapi termasuk bagian daripada candi. Di situ ada ukir-ukirannya teman-teman. Itu yang bikin saya tertarik untuk mencarinya. Ternyata di sebelah sini juga ada umpak lagi teman-teman ya. Ini juga ada umpak. Jadi kita kan tadi dapat satu di sana teman-teman, itu ada umpak, di sini ada umpak. Berarti masih kurang 2 lagi untuk umpaknya teman-teman ya. Nah, di sebelah sini juga, di sebelah barat atau sebelahnya, sebelah selatannya teman-teman ya, sebelah selatan dari makamnya Mbah Suro Adilogo, mohon maaf, terdapat suatu bagian dari candi teman-teman ya. Itu teman kita, ukurannya juga lumayan besar. Mungkinkah dulu di sini ada candi teman-teman ya, sehingga banyak sekali bekas-bekas dari bangunan candi tersebut teman-teman. Ada batu-batu andesit yang sangat banyak. Di depan kita juga ada lumpang teman-teman ya, ada lumpang sama alu biasanya. Ini dipakai untuk menumbuk rempah-rempah atau biji-bijian, bisa seperti itu teman-teman ya. Ini lumpang sangat besar teman-teman ya, sangat besar. Setelah kita cari lama teman-teman, ternyata ketemu ya di sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bagian dari candi teman-teman ya. Di sini ada ukiran yang lumayan halus, lumayan bagus teman-teman ya. Yang bagus lah seperti ini. Ini yang katanya masyarakat adalah dudukannya raja, karena berbentuk seperti dudukan teman-teman ya, seperti kursi. Seperti itu. Jadi dianggap kursinya raja karena di belakangnya ada termasuk ukir-ukiran teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya, seperti ini ada sulur gelungnya, ada segitiga tumpel atau juga ceplok teman-teman di sininya. Jadi sangat halus teman-teman ya untuk ukiran ini, sulur gelung ini teman-teman ya. Seperti ini bagian dari candi yang dimaksud oleh masyarakat sebagai kursinya raja teman-teman. Padahal ini sebenarnya adalah bagian dari candi teman-teman. Untuk ukurannya sekitar, tinggi dari permukaan tanah sekitar kurang lebih 40 cm teman-teman ya, 30 sampai 40 cm dari situ ke atas teman-teman. Sedangkan untuk lebarnya sekitar hampir sama teman-teman ya, sekitar 40 cm juga. Sama seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu aja teman-teman ya. Untuk pagi hari ini kalau kita lihat di area makam ini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah teman-teman ya, peninggalan-peninggalan era zaman Majapahit, dan masih terawat karena berada di area makam teman-teman. Kalau kita lihat makam ini juga, kita harus ingat bahwa setiap orang pasti akan mati teman-teman. Kita pasti akan mati. Kita hanya tinggal gantian atau antri untuk mati teman-teman. Jadi selama hidup sebaiknya kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang baik teman-teman, dan bermanfaat untuk orang lain teman-teman ya. Itu hanya sebatas pengingat kita bahwa kalau kita lihat seperti ini teman-teman ya, bahwa kita hidup pasti akan mati. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah informasi, dan jika ada suatu hal yang bikin tidak enak hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.